Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ramdhani dengan NIM saya 2025 101 dari Fakultas Hukum. Saya akan melakukan wawancara terhadap 10 orang mulai dari keluarga, teman, dan lain-lainnya untuk memenuhi tugas UAS, lebih tepatnya dari matkul ilmu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama orang tua saya, lebih daripada ibu saya. Dan saya akan bertanya satu hal. Menurut Mama, kenapa negara harus berdaulat? Menurut Mama, negara emang harus berdaulat karena kedaulatan adalah sumber kekuasaan tertinggi yang berfungsi untuk kemandirian. Kemandirian itu adalah bebas mengatur urusan dalam negeri tanpa campur tangan negara asing. Eksistensi menjadi syarat mutlak agar negara diakui secara sah oleh dunia internasional. Oke, itu aja ya. Ya. Oke, terima kasih atas opininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama saudara saya, ya, alias spesifiknya kakak ipar saya. Bisa perkenalkan dulu? Namanya siapa? Terima kasih Ramdan, nama saya Daniel. Oke. Ya, mau wawancara apa ini? Saya ingin menanyakan satu hal saja ya. Menurut Masnya, kenapa negara harus berdaulat? Negara itu apa ya? Itu kalau berdaulat itu istilah kata seperti kepala keluarga. Gimana Kepala tuh? keluarga itu kan sebelum menuju ke sana harus ada di KUA. Oh, iya. Proses di sana diakui negara. Sama halnya dengan negara, harus diakui oleh negara lain. Oh. Nah, kenapa harus berdaulat? Karena untuk menjaga warganya, melindungi haknya daripada negara. Nah, di negara sendiri itu sebagai warga negara, rakyat, di situ ada di UUD 1945 bahwa dari air, bumi, dan tanah, udara itu adalah hak setiap warga negaranya. Makanya di sini kita pentingnya berdaulat, itulah untuk menjaga rakyatnya dari gangguan asing. Oke, baik. Terima kasih atas opininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama orang yang mengasihani saya. Jadi beliau ini sering menasihati saya ketika saya melakukan kesalahan dan sebagainya lah ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu. Saya Rania. Oke, Kak Rania, saya ingin bertanya satu hal. Menurut Anda, mengapa negara harus berdaulat? Ya, karena kedaulatan itu sumber kekuasaan tertinggi yang berfungsi untuk kemandirian dan eksistensi. Kemandirian itu maksudnya adalah bebas mengatur urusan dalam negeri tanpa campur tangan negara asing. Terus kalau untuk eksistensinya menjadi syarat mutlak agar negara diakui secara sah oleh dunia internasional. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih atas opininya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, go. Oke, di sini saya bersama tetangga saya. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Katanya Rastafara. Oke. Sekarang saya akan menanyakan ya. Menurut Anda, kenapa negara harus berdaulat? Karena negara harus berdaulat adalah kekuasaan tertinggi yang berfungsi untuk kemandirian. Ini bebas mengatur urusan dalam negeri tanpa campur tangan negara. Jadi itu tanggapan Anda ya? Tanggapan dari saya. Oke, baik, segitu saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman saya, namanya siapa? Pandu? Oke, dari jurusan apa Mas Pandu? Kedokteran. Kedokteran. Oke, saya akan bertanya satu hal. Menurut Anda, kenapa negara harus berdaulat? Oke, saya coba pecah Mas ya. Oke. Negara harus berdaulat. Negara berdaulat itu kan dia punya kemandirian penuh atas dirinya sendiri kan Mas. Ya. Tanpa ada intervensi atau campur tangan dari pihak lain atau dari negara lain lah dalam konteks ini. Jadi menurut saya mengapa negara itu harus berdaulat? Karena di dalam negara itu terdiri dari
suku bangsa negara itu sendiri, Mas. Ya. Jadi Iya. ketika itu ada campur tangan dari negara lain, maka itu akan merusak apa yang sudah menjadi tradisi, apa yang sudah menjadi kebiasaan dari yang ada dalam suku bangsa tersebut. Oh, oke. Kurang lebih seperti itu. Juga negara yang berdaulat itu syarat, bukan syarat sih, semacam hal wajib atau indikator utama dalam negara itu dianggap sebagai negara yang merdeka. Oke. Itu tanggapan Mas saya. Oke, terima kasih sudah memberi tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama orang yang biasanya saya beli di warungnya ya. Saya membeli barang-barang dan lain sebagainya. Sebelumnya dengan Mas siapa? Saya Nabil Awalyaci. Oke, Mas Nabil, saya akan bertanya kepada Anda ya. Menurut Anda, kenapa negara harus berdaulat? Oke, kalau menurut pandangan saya pribadi ya, kata berdaulat itu berarti bisa berdiri sendiri tanpa intervensi orang lain atau negara lain gitu kan. Jadi kalau negara itu berdaulat, ya tentu masyarakat akan semakin percaya terhadap negara, termasuk dalam hukumnya ya. Kalau negara tidak berdaulat, hukumnya bisa saja diintervensi oleh negara lain. Contohnya, intervensi dalam pembuatan kebijakan dalam pengelolaan tambang itu sangat syarat sekali diintervensi oleh negara lain. Apa akibatnya? Itu karena negara itu tidak berdaulat, jadi hukum itu sangat mudah untuk dipermainkan. Ya akibatnya masyarakat tidak percaya tentang hukum itu. Nah, jadi begitulah kalau menurut saya pribadi ya. Oke, terima kasih atas opininya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama guru saya ya, karena saya banyak mendapat ilmu dari beliau ini. Sebelumnya namanya siapa? Baik, nama saya Adit Dabi. Oke, Bang Adit ya. Sekarang saya ingin bertanya satu hal. Menurut Bang Adit, kenapa negara harus berdaulat? Oke, sini saya sebagai gurunya Mas Dani ya. Iya, guru Kenapa saya sih ini. negara itu harus berdaulat? Menurut saya negara itu harus berdaulat karena negara itu punya hak atau wewenang yang tertinggi. Tanpa negara tidak punya kedaulatan, negara ini harus tidak ada campur tangan dari pihak manapun kan. Iyo. Dan juga tanpa negara ini berdaulat, negara ini tidak bisa menjalankan organisasi, mau itu organisasi apa aja, baik itu yang sah ataupun efektif. Nah itu mungkin menurut saya. Oke, itu aja. Oke, terima kasih atas opininya Bang Adit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu tukang parkir di ini, daerah Ngijo ya, di Alfamart lebih tepatnya. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu Mas, atas nama siapa? Oke Mas, saya ingin bertanya satu hal aja. Menurut Masnya, kenapa negara harus berdaulat Mas? Karena sebagai orang lapangan yang penting itu ketertiban dan kedaulatan aturan. Negara yang berdaulat bisa mengatur ruang publik dengan tegas dan adil. Jadi tidak ada yang semena-mena. Kalau negara lemah sering yang kuat di jalan, yang menang, yang kecil malah tekan. Kedaulatan itu bikin aturan dihormati. Kerja jadi lebih aman dan masyarakat lebih tenang. Intinya negara itu kuat itu melindungi yang kecil juga. Oke, segitu aja. Terima kasih atas opininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama orang yang saya anggap sebagai ulama karena beliau sering menyampaikan terkait ilmu agama dan juga menasihati saya terkait ilmu agama ya. Sudah bisa diperkenalkan dulu namanya. Syukran Mas Dani. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ana Khalid, biasa dipanggil Khalid. Jadi apa pertanyaannya Mas? Saya ingin bertanya terkait menurut Masnya ya, mengapa negara itu harus berdaulat? Kalau menurut saya yang penting bukan negara sih Mas. Yang penting itu agama dan sholat. Oh, yang penting agama dan sholat. Meskipun tidak ada negara, Anda tetap harus menjalankan sholat dan kewajiban-kewajiban lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi itu poin terpentingnya ya. Bukan Mas Khalid, bukan negara, tapi bukan negara, agama. tapi agamanya. Oke, siap. Terima kasih ya Mas Khalid. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama salah satu aparat ya, dari instansi mana kalau boleh tahu Pak? Kepolisian.
Kepolisian. Oke. Di sini saya ingin bertanya Bapak. Menurut Bapak, mengapa negara itu harus berdaulat, Pak? Negara harus berdaulat ya. Iya, Pak. Menurut saya kenapa sih negara itu harus berdaulat, saudara-saudara? Karena itu menunjukkan bahwa negara itu sudah merdeka. Dia sudah mampu mengatur peraturannya negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Seperti itu. Oke. Salah satu contoh negara berdaulat itu dia mampu bekerja sama dengan negara lain. Oh. Nah, itu salah satu contoh bahwa negara itu sudah berdaulat. Oke, siap. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Oke. Ya. Mungkin itu aja ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.